Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Last Trace Corner. Nah, kali ini kita akan mengkaji tentang materi asal-usul kehidupan. Nah, materi ini sangat erat kaitannya dengan teori evolusi. Walaupun teori evolusi sampai sekarang menjadi perdebatan para ahli, tapi setidaknya teori evolusi ini banyak diyakini oleh hampir semua ilmuwan biologi di seluruh dunia. Nah, sama dengan teori evolusi, asal-usul kehidupan ini pun masih menjadi perdebatan. Karena banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu berkembang dari materi yang tak hidup. Bahkan kaum agamais mempunyai juga pendapat lain bahwa ada teori penciptaan, di mana katanya makhluk hidup ini diciptakan oleh kekuatan supranatural itu secara serempak. Nah, makanya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan ya tentang asal-usul kehidupan. Sama kasusnya dengan ini ya, pada gambar ini ya, antara chicken or egg, yang mana yang duluan ada? Apakah telur duluan atau ayam duluan yang ada? Nah, pasti penasaran kan? Nah, silahkan terus disimak video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah disimak kan? Nah, sekarang pasti sudah mengerti. Jika ada yang bertanya, duluan mana ayam apa telur? Maka jawabannya adalah ayam. Nah, kenapa ayam? Karena di ayam itu, di cangkang telur itu ditemukan struktur protein khusus yang hanya bisa dibentuk oleh induk ayam. Jadi jawabannya adalah duluan ayam daripada telur. Jadi telur tidak mungkin ada kalau tidak ada ayam. Oke, jadi sudah dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi bumi di awal kehidupan. Nah, menurut ilmuwan, bumi dan planet-planet lain dari tata surya ini terbentuk itu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ini merupakan hasil dari kondensasi dari awan debu dan batuan besar yang mengelilingi matahari muda. Jadi ini bagaimana kondisi tentang bumi di awal kehidupan. Nah, di sini bumi dihujani oleh bongkahan batu-batu es besar yang merupakan sisa pembentukan tata surya. Nah, ada beberapa teori ya yang mengungkapkan tentang bagaimana asal-usul kehidupan di bumi. Nah, yang pertama di sini ada teori kosmozoa. Jadi teori ini biasa juga disebut dengan teori keabadian. Jadi bagaimanapun ya asal-usul makhluk hidup itu. Nah, dugaan bahwa sumber zat organik ini berawal dari reaksi materi-materi yang berada di atmosfer ini banyak diragukan oleh para ilmuwan. Nah, demikian juga dengan konsep evolusi kimia primitif ya masih merupakan misteri dan banyak diragukan. Nah, karena masalah inilah muncullah teori kosmosoa atau biasa disebut dengan teori keabadian. Nah, teori ini menyatakan bahwa kehidupan di bumi ini dibawa dari tempat lain di alam semesta. Teori ini memang di luar ruang lingkup penelitian ilmiah ya. Jadi kalau misalnya kita mengamati apakah betul kehidupan itu berasal dari di luar alam semesta, ini memang di luar lingkup penelitian ilmiah. Nah, kehidupan awal di muka bumi ini menurut teori kosmosoa itu diawali dari adanya meteorit yang kemudian jatuh ke bumi dan meteorit ini membawa molekul organik. Nah, hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa meteorit itu memang mengandung molekul-molekul organik. Maka muncullah teori kosmosoa ini, ya. Jadi, mereka memperkirakan bahwa pada awal terbentuknya bumi itu telah terjadi tabrakan ribuan meteorit dan komet pada bumi primitif, dan ini merupakan sumber zat organik. Nah, dari sinilah menurut teori kosmosoa zat organik ini muncul.
molekul organik ini muncul, yang mana molekul-molekul organik ini merupakan penyusun dari makhluk hidup. Nah, kemudian di sini selanjutnya ya, teori yang kedua adalah teori abiogenesis. Nah, ini ada dua kata ya, a dan bio. A artinya tidak, bio artinya makhluk hidup, dan genesis itu proses pembentukan. Jadi menurut teori abiogenesis ini dia menyatakan bahwa makhluk hidup itu sebenarnya berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Ya, jadi sesuatu yang tidak hidup, misalnya apa namanya, benda mati ya, jadi berasal dari benda mati. Nah, pada saat tersebut orang percaya bahwa adanya makhluk hidup itu memang terjadi secara spontan. Jadi, makanya biasa juga disebut dengan teori generasi spontanea. Jadi, mereka percaya bahwa makhluk hidup itu ada begitu saja atau terjadi dengan spontan. Jadi, ada banyak pendapat yang mengenai teori abiogenesis ini. Nah, ilmuwan yang menganut paham abiogenesis itu salah satunya adalah diantaranya adalah Aristoteles. Nah, beliau ini Aristoteles dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Alasannya kenapa? Dia melakukan pengamatan sederhana terhadap apa yang diamati di sekelilingnya. Jadi dia hanya mengamati keadaan di sekelilingnya, tidak melakukan percobaan yang memadai ya. Jadi bukan percobaan di laboratorium, hanya dengan pengamatan di daerah sekelilingnya. Kemudian dia memberikan contoh ya. Dia bilang begini, ketika melihat cacing yang keluar dari tanah, mereka menganggap bahwa cacing itu berasal dari tanah. Ya, jadi cacing kan makhluk hidup, tanah itu adalah benda mati. Nah, makanya mereka berpendapat bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati karena cacing itu tiba-tiba ada dan keluar dari tanah. Nah, setelah hujan turun misalnya banyak katak yang bermunculan sehingga mereka beranggapan bahwa katak ini berasal dari air hujan. Katak itu makhluk hidup, air hujan itu benda mati. Nah, makanya mereka berkesimpulan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Ya, nah itu hanya dengan ini ya, bukan dengan menggunakan apa namanya, penelitian tertentu, tapi hanya dengan pengamatan sederhana yang ada di sekitarnya ya, tanpa ada percobaan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ilmuwan yang kedua yang mengamati tentang teori abiogenesis ini adalah Antonio van Leeuwenhoek. Nah, Antonio van Leeuwenhoek ini, beliau ini merupakan penemu mikroskop cahaya ya. Jadi mikroskop cahaya pertama kali itu ditemukan oleh Antonio van Leeuwenhoek. Dia melakukan penelitian dengan mikroskop yang dia temukan ini. Nah, di sini dia dalam mikroskop yang ditemukan, Anthony ini melihat jasad renik di dalam air bekas rendaman jerami. Jadi penelitiannya ini, percobaannya ini menggunakan air rendaman jerami. Jadi dia mengambil jerami kering, kemudian diberi air, direndam beberapa hari. Setelah itu diambil setetes airnya, kemudian diamati di bawah mikroskop. Ternyata di sini dia melihat bahwa di dalam air rendaman jerami ini terdapat jasad renik. Jadi ada yang bergerak-gerak ya dari pengamatan tersebut. Sehingga penemuan Leeuwenhoek ini memperkuat teori generasi spontanea ya. Jadi dia memperkuat teori abiogenesis dan katanya terbukti bahwa makhluk hidup ini berasal dari benda mati. Jadi jasad renik ini berasal dari air bekas rendaman jerami. Nah, ini pendapat Antonio van Leeuwenhoek pada masa itu ya. Nah, kemudian muncul lagi ilmuwan yang ketiga ya, yang ketiga yang menguatkan teori abiogenesis, yaitu John Needham. Nah, John Needham ini penelitiannya itu dia menggunakan rebusan kaldu ya. Jadi John Needham ini melakukan percobaan menggunakan air kaldu yang disimpan dalam keadaan terbuka. Nah, hasil rebusan kaldu ini dimasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan gabus. Kemudian setelah beberapa hari ternyata di sini ditemukan pada air kaldu tersebut itu ada bakteri yang tumbuh. Jadi air kaldu tadi keruh sehingga dia berkesimpulan bahwa bakteri pada air kaldu ini itu berasal dari air kaldu tersebut ya. Jadi itu kesimpulan dari John Needham. Nah, dari percobaannya ini Needham berpendapat bahwa setiap zat organik itu mempunyai daya hidup dan dia dapat menjadi makhluk hidup. Karena di dalam air kaldunya tadi itu tumbuh bakteri. Ya, jadi dia mengatakan bahwa bakteri ini berasal dari air kaldu.
Nah, seperti itu ya dari percobaan apa namanya John Needham. Jadi John Needham ini percobaannya menguatkan teori abiogenesis bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, jadi kesimpulan untuk teori abiogenesis itu dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu bisa saja terjadi secara spontan atau muncul secara tiba-tiba ya. Makanya disebut juga dengan teori generatio spontanea karena katanya makhluk hidup itu langsung ada begitu saja atau muncul begitu saja atau terjadi secara spontan. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Ini didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan John Needham, demikian juga dengan Aristoteles. Dia mengatakan bahwa setiap zat organik ini mempunyai daya hidup dan dia dapat menjadi makhluk hidup. Ya, itu menurut John Needham. Oke, sekian untuk materi kita mengenai asal-usul kehidupannya. Jadi kita akan lanjutkan di video berikutnya mengenai teori-teori lain yang berhubungan dengan asal-usul kehidupan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.